Hello Gunners, balik sama gue di video anak Arsenal. Kali ini gue langsung pengen ngebahas berita-berita lebih tepatnya beropini tentang apa sih yang terjadi di Arsenal sepekan terakhir, termasuk juga berita transfer. Seperti misalkan kagetnya gue ada salah satu kiper Arsenal yang bakal pergi dan juga menandakan kiper baru seperti apa nanti gue bahas di akhir gitu. Oke, langsung kita bahas dari yang pertama dulu ya. Mulai dari yang pemain-pemain Arsenal yang bakal keluar lah. Ini yang menurut gue cukup menarik ya. Yakni Charlie Patino, salah satu wonderkid Arsenal yang masih 19 tahun kalau salah, yang sempat dikagumi di 2 tahun sebelumnya gitu, yang udah dipinjam main ke Sunderland kalau salah, bermain di posisi gelandang dan dia bakal meninggalkan dengan nggak tahu ke klub mana, kayaknya ke Sunderland deh, dengan klausul dia bisa dibeli Arsenal buyback lah kasarannya gitu. Dan ya, dan menarik sih, siapa tahu ini bisa bermanfaat di 5 tahun ke depan ya, siapa tahu Arteta masih ngelatih gitu. Terus kemudian Arteta dalam salah satu wawancaranya dengan Kainak atau Wonder lah, I don't know, dia bilang masih pengen Kieran Tierney ya. Kita sama-sama tahu kalau Kieran Tierney itu susah menjalankan role inverted fullback atau kasarnya fullback yang lebih main ke tengah kayak Zinchenko atau Timber kalau di kanan ya. Ya menurut gua tuh Tierney sebenarnya jangan pergi ya. Sejak adanya Timber, menurut gua nanti Timber bisa jadi inverted fullbacknya, sedangkan Tierney bisa jadi fullback yang lebih bertahan, sesekali maju kayak si inilah, siapa namanya itu, si backnya asal Brighton yang dari Arsenal tuh, si Ben White. Nah bisa lah itu, menurut gue sih oke lah ya. Dan buat gue kalau misalkan dijual ya minimal 35 juta lah. Ini lebih ke nice to have lah punya si Tierney ini. Dijual oke, kalau enggak ya udah masih oke juga. Terus kabar yang menurut gua cukup menggembirakan kita semua, yakni Partey akhirnya tidak jadi dijual karena menurut petinggi-petinggi Arsenal termasuk Arteta kayaknya dia masih bisa bermanfaat bagi, maksudnya bisa berkontribusi lah, bermanfaat tuh kan kayak gimana gitu buat Arsenal, sehingga pengejaran Pak Edu dan kawan-kawan transferan terhadap Romeo Lavia akhirnya blur, sehingga kemungkinan yang ngejar Lavia tuh cuma Liverpool ya, karena Chelsea fokusnya ke si Caicedo gitu. Terus kemudian ada berita yang cukup menggembirakan, sebenarnya lebih ke menggembirakan buat pemainnya dan kita sebagai fan Arsenal yang nggak mau Deadwood seperti ini itu lama di Arsenal. Yakni Lokonga sedang diusahakan ada kontak langsung ya, belum ada kontak intensif, tapi lebih kepada dia kayak dari manajemen sedang berusaha buat menjajaki lah, mau berencana mengoffer ke Burnley peminjaman dengan di opsi wajib membeli ya, opsi dibeli ya, bukan wajib membeli ya, tapi opsi bisa membeli gitu ke Burnley ya. Menurut gue ya bisa lah dia dipinjemin dengan ya let's say nanti di klausulnya tuh dia bisa dibeli harga let's say 15 lah, dibelinya mungkin dipinjamnya 5 juta, dibelinya 15 ya jadi 20 lah balik modal Arsenal. Dia kan dibelinya sekitar 8-20 juta euro lah, oke lah menurut gua. Terus kemudian yakni ini yang lebih di luar berita transfer Arsenal ya, tapi masih dari Arsenal yang cukup menarik buat dibahas, yakni Tierney mengatakan salah satu wawancaranya dengan Football London kayaknya. Kalau nggak Football London kayak enak yang biasa sering menginterview Arsenal ya, dua itu biasanya yang sering menginterview Arsenal. Katanya di Football London kalau Tierney itu belajar dari Zinchenko sendiri soal memainkan perannya inverted fullback. Makanya kalau kalian nonton, gue sih nggak pernah nonton ya Primus Arsenal, lebih ke nonton highlight-nya. Beberapa kali Tierney ketika dimainkan tuh lebih membaik lah ketika dia berusaha lebih ke tengah gitu. Ya walaupun belum levelnya Zinchenko, tapi oke banget lah menurut gue ya Zini ke sana gitu. Udah mulai walaupun belum banget, tapi sebenarnya lebih ke bagus sebagai fullback konvensional aja sih udah cukup sebenarnya. Karena gue suka pertahanannya si Tierney ya, cuman menyerahnya mungkin yang apalagi crossingnya agak air. Biuluk teringat sama AWB di MU lah gue. Terus kemudian yakni tentang ini kayaknya yang wawancarai kayaknya sih kalau nggak di LML ya The Sun-nya Inggris lah, ke Rice tentang bagaimana sih, ditanya gitu Rice tentang price tag atau harganya yang 100 juta pound itu sekitar 117 juta euro itu. Ya dia menyadar sebenarnya, dan dia dia menyadari kalau dia ada tekanan seperti itu
Tapi dia mohon ke kita agar kita ngelihatnya tuh jangan 2 3 kali, tapi semusim dilihatnya, semusim 2 musim lah dilihatnya gitu. Jangan baru 1 2 kali, semusim 2 musim lah. Tapi buat gue kayaknya Rice ini dari 3 pemain Arsenal kayaknya Timber yang paling cepet. Havertz yang lumayan kayaknya di bawahnya Timber secara kontribusi. Rice yang agak telat, menurut gue yang agak telat itu Rice. Mungkin panasnya Rice itu sekitar di sepertiga musim kedua lah, atau mendekati pertengahan musim lah, mungkin dia baru panas sih Rice. Terus kemudian ya tentang komentarnya Havertz dan Vieira yang cetak gol ya, dia di beberapa kali diwawancarai sih, terutama Havertz ya, bahwa dia berusaha membayar harga 70 juta yang ditawarkan ke dia gitu. Dan menurut gua dia mulai terlibat sih dalam permainan Arsenal, khususnya terlibat dalam mencetak chance ya, dimana sebenarnya posisinya di Leverkusen itu seperti itu, bukan kayak di Chelsea yang sering dimainkan sebagai second striker. Kalau enggak second striker, bukan second striker yang sering ngasih umpan ya, second striker yang lebih ke depan gitu, sama nomor 9 false 9. Yang menurut gua semoga itu bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Begitu juga dengan Vieira ya, apalagi Vieira ada desas-desus dengan pemain yang akan gue bahas nanti ya, kemungkinan dia bakal tersingkirkan juga sih kalau ada pemain Brazil yang siapa tahu datang gitu. Terus kemudian ada komennya Xavi tentang Arteta ya, dengan permainan Arsenal yang sepertinya itu lebih kayak main Champions League. Gue sekali lagi nggak nonton, cuma highlightnya, tapi sekali juga lagi emang Arsenal agak intens ya, kayak main itu kayak wah kayak udah laga final aja gitu. Dan Arteta cuma bilang ya dia kayak mewajari karena pemainnya itu apa namanya tiba-tiba kayak panas semangat di luar perkiraannya dia juga sebenarnya. Ya namanya pelatih kan cuma bisa beritahu doang, tapi pemainnya itu yang menjalankan gitu. Kemudian ternyata ada patungnya Arsene Wenger ya, menurut gue alhamdulillah syukurnya setelah sekian puluh tahun ya Arsene Wenger dihargai, dalam artian dibikin patungnya gitu. Setelah sebelumnya ada Thierry Henry dan disebelumkan sama Herbert Chapman kalau nggak salah, sama George Graham ya. Yang menurut gue ini dibuatnya patung Arsene Wenger ke-20 ini, mungkin gue berkonspirasi, gue berteori, gue berspekulasi whatever lah namanya itu, ini untuk memperingati 20 tahunnya Invincible ya, karena terakhir kali Arsenal itu kan pas juara Invincible itu yang 2003-2004. Setelah itu ya Arsenal masih bisa berbicara sampai final Liga Champions, setelah itu ya drop, apalagi dengan adanya Chelsea gitu kan di tahun 2005 dengan Mourinho movementnya itu gitu. Kemudian terakhir yakni ini yang menurut gue menarik, yakni yang seputar transfer Arsenal yang masuk, tadi yang keluar sekarang yang masuk. Oke, sebelum itu gue pengen lo subscribe jika lo memang merasa konten-konten opini seputar Arsenal itu menarik ya. Kemudian ada yakni Bitelo yang mau rampung ya, Bitelo yang bakal rampung ke Arsenal dengan total nilai 8-10 juta ya. Yang dimana gue pernah bahas di video sebelumnya kalau dari ini kayaknya menggantikan si either Vieira kalau enggak ESR ya kayaknya sih. Dan gue lebih suka sebenarnya ini pemain daripada Vieira ketika dia masih di Porto ya. Kemudian ada ini yang jujur buat gue kaget sih, bener-bener kaget ya. Ini gue buatnya minggu Senin siang, yang sebenarnya gue pengen buatnya itu minggu Senin pagi, cuma karena ketiduran dan agak mager banget hari ini sebenarnya setelah semingguan lalu capek gitu, capek ada kegiatan. Akhirnya Senin ini gue buat Senin siang ini. Tadi pagi gue kaget kalau Arsenal itu ngejar si David Raya. Sebenarnya David Raya ini udah diincar ketika sebelum Ramsdale datang ke Arsenal. Dia salah satu dari opsi yang ditawarkan Edu ke Arteta, cuma Arteta kekeh pengen Ramsdale yang sebenarnya itu opsi kesekian mungkin darinya si Edu ya, cuman makanya dia beli itu daripada si Sam Johnstone-nya Newcastle yang sekarang gue nggak tahu dia main di mana, sama si David Raya. David Raya menurut statistik dari Premier League sendiri yang dirilis Sky Sport, dia tuh number one Premier League dalam setiap aspek buat goalkeeper gitu ya. Tapi itu kan data ya, yang kita tahu sendiri kan data itu kayak gimana gitu. Dan buat gue ya menarik kalau misalkan David kesini. Tapi yang gue nggak aneh itu kenapa dia datang ketika masih kita punya Turner menurut gue
distribusi bolanya masih oke, walaupun mungkin save-saveannya mungkin yang agak, maksudnya refleksnya mungkin agak kurang ya. Dan ternyata baru gua nggak sekitar berapa jam yang lalu, ternyata Arnold itu sudah mau keluar ke Nottingham Forest. Itu Gons, ternyata dia mau keluar ke Nottingham Forest. Dan wajar banget kalau misalkan dia keluar, mungkin bisa lah keluar, kan nanti didatakan 7,5, mungkin bisa lah dia keluar 15 juta lah ya, 15 juta mungkin masih oke lah, sehingga nanti mungkin Arsenal bisa beli siapa namanya tuh, si Raya dengan harga 35 juta euro. Dia kan dipatoknya tuh 40 juta pound, terus kita 46 juta euro, mungkin bisa lah dibeli 36 juta euro plus add-ons ya berapa lah gitu, bisa lah ya, lagian dia sisa setahun kan. Dan ya akhirnya selain itu juga, selain ya itu dibeli jika emang Turner jadi ke Nottingham, kalau nggak ya udah dia tetap aja Turner, dia lebih ke kayak Tierney lah. Next kalau dia pergi silahkan, kalau nggak ya dia tetap bersama anu lah. Dan termasuk juga Nottingham juga Trusty yang katanya sudah deal Arsenal dengan Nottingham Forest terkait Trusty sekitar 5 juta euro, harus sekitar mungkin 6,5 juta 5 juta pound, terus sekitar 6,5 juta euro lah, yang dimana dia tuh dibeli 1,5 juta euro sebenarnya, 1,5 juta pound, terus sekitar 2 juta, sekitar 3 kali lipatnya lah, ada jual, menurut gue oke lah, dia dijual 6 juta euro lah, oke lah ke Nottingham Forest. Buat bisa jadi dia berkembang karirnya sebagai salah satu ball playing defender yang bagus lah buat kelas-kelas level menengah macam-macam. Nottingham Forest gitu, Nottingham Forest apa Brentford gue lupa, pokoknya gitu lah kurang lebih. Oke, sekian aja dari gue, see you in the next preview ya, karena preview Arsenal bakal ngelawan City di akhir weekend nanti ini di Piala Community Shield, atau bisa dibilang Super Cup-nya IPL lah ya. Oke, see you.